Halo Sobat Tutor, selamat datang di channel tutor kita. Kali ini, aku akan berbagi informasi tentang alat apa aja sih yang aku pakai dalam membuat sebuah konten. Jadi, ada beberapa alat yang aku pakai, alat yang menjadi penunjang aku menghasilkan sebuah konten untuk video YouTube aku. Nah, apa aja? Ini dia alat-alatnya. Yang pertama, untuk perekaman atau pengambilan video seperti ini, itu aku menggunakan kamera dari DJI, yaitu DJI Osmo Action 5 Pro. Lebih kurang aku udah pakai kamera ini itu selama 7 bulan. Jadi dari awal aku mulai aktif konten lagi, itu aku memakai DJI ini. Waktu itu aku beli di Shopee, itu dapat di harga 6 jutaan. Karena barangnya itu kan waktu itu masih baru, terus tidak selalu ready, dan untungnya ketika tanggal-tanggal promo barangnya tersedia, makanya langsung aku ambil kemarin di harga 6.800.000. dan kalau sekarang aku lihat harganya itu udah mulai turun di angka 67 atau 6.600.000. dan varian yang aku ambil itu yang combo ya sobat, dia ada dua varian, yang standar dan yang combo. Terus apa bedanya? Kalau yang biasa itu kita coba dapat kamera, charger, kayaknya cuma itu aja yang kalau yang standar ya. Sedangkan untuk combo itu nambah sedikit kan, kita bisa dapat baterai tambahannya 2, terus dapat tongsis dan juga tempat untuk mencarger baterai tadi. Awalnya tuh ada dua pilihan antara DJI sama S Pro 2 kalau nggak salah waktu itu kan. Harganya itu kemarin lebih kurang sama di rentang 5-6 juta. Cuma dari beberapa pertimbangan setelah menonton beberapa review, itu aku memutuskan untuk mengambil DJI dengan alasan yang pertama, dalam paket kombonya itu ada tambahan 2 baterai, jadi lumayan ya, baterai bawaannya 1, terus baterai cadangannya 2, jadi kita bisa merekam tanpa was-was baterai kita habis waktu di luar ruangan atau di luar. Yang kedua yang menjadi pertimbangan kenapa memilih DJI adalah ada penyimpanan internal atau penyimpanan bawaan dari kameranya. Jadi ketika kita beli kamera terus tidak punya memori, kita bisa memakai memori penyimpanan atau penyimpanan bawaan dari kamera tadi. Sedangkan untuk S Pro itu tidak ada. Kalau untuk kualitas juga, untuk yang mode malamnya atau night mode itu lebih unggul yang DJI dalam menyerap cahaya. Itu ada beberapa review yang mungkin bisa sobat tonton. Nah, untuk sobat yang juga mau, nanti link aku sediakan di kolom deskripsi. Yang kedua, alat yang aku pakai adalah mikrofon atau mic wireless. Sebenarnya untuk audio atau mic bawaan dari kameranya ini udah lumayan bagus. Cuma ya itu kan, tidak ada noise cancelling atau yang akan memfilter suara-suara ketika kita dalam mengambil rekaman. Cuma untuk kejernihan, untuk vlog sehari-hari tanpa mic bawaan, aku rasa itu udah cukup. Cuma ya untuk jarak tertentu ya sobat. Sedangkan untuk mic itu untuk jarak yang lumayan jauh, suaranya masih akan jelas dan bisa memfilter suara yang masuk ke dalam video yang kita rekam. Nah, untuk mic-nya ini juga dari brand yang sama, dari DJI, jadi satu ekosistem. Dan untuk mic ini juga yang varian yang combo. Kalau untuk DJI mic mininya ada beberapa varian, ada yang cuma mic satu aja, juga ada mic dengan charger. Nanti bisa aku tunjukkan beberapa contoh gambarnya. Cuma keunggulan yang combo, yang pertama kita dapat 2 mic, terus kita dapat charger case atau semacam kayak tempat TWS gitu kan. Jadi ketika baterainya habis,
kita bisa langsung dicas di dalam boxnya seperti ini. Juga nanti kalau mau dipakai untuk kamera juga bisa, karena sudah diberi alat receiver seperti ini. Terus juga diberikan aksesoris tas seperti ini untuk menyimpan mic-nya. Jadi ya nambah sedikit banyak sih, tapi bonus yang didapat juga lumayan banyak. Nah, untuk contoh video yang menggunakan mic bawaan dari kamera dengan mic eksternal seperti ini akan aku berikan setelah ini. Yang ketiga, alat yang aku pakai tentu aja tripod. Karena menurut aku tripod ini tuh barang yang wajib dipunya oleh setiap konten kreator. Ya, sebagai tempat untuk meletakkan kamera tentunya kan, baik itu kamera digital atau menggunakan kamera handphone. Kecuali kalau ngevlog ya sobat, langsung pegang kameranya langsung, cukup pakai tangan. Untuk tripod yang aku pakai itu merek Ezmod Elite 2. Harganya waktu itu 300-an. Buat ukuran, sobat bisa lihat sendiri. Ini lebih tinggi dari aku. Dia nggak punya skat di bawah kakinya, jadi kalau kita buka nanti ada penguncinya di sini. Dan kalau kita tarik kakinya bisa jadi seperti ini. Untuk kakinya itu ada 3 ketinggian yang sobat bisa atur. Dan kalau kurang tinggi masih bisa ditarik ini. Dan untuk di bawahnya itu bisa ditaruh tas sobat. Untuk fisiknya kokoh, makanya agak sedikit berat tripodnya. Karena agak berat tadi justru menjadi penanda kalau tripod ini itu lumayan kokoh. Yang keempat, lighting atau lampu. Karena berhubung aku kontennya banyak di dalam ruangan, jadi aku butuh pencahayaan tambahan biar kelihatan jelas wajah aku di kamera seperti ini. Kalau hanya menggunakan lampu itu nanti memang sekitar kita kan agak terang, cuma untuk bagian wajah ya kita butuh mengaturnya lebih ekstra, jadi kemungkinan agak gelap ya sobat. Makanya kita perlu cahaya tambahan dari lighting tadi. Jadi tanpa menggunakan lampu, cukup menggunakan lighting kan, cahayanya juga sudah bagus seperti ini. Untuk lightingnya aku menggunakan merek dari Ibex, dari Ibex. Di kemasannya itu kita selain dapat lampunya juga dapat tripod sama remote. Cuma sayangnya untuk remote dari lampunya ini itu cuma 1 kali pakai sudah rusak sobat. Kualitas remote-nya kurang bagus sepertinya. Tapi tidak masalah. Di kabelnya itu ada tombol pengganti dari remote. Juga nanti biar aku contohkan bagaimana hasil sebuah videonya menggunakan lighting dengan tanpa menggunakan lighting. Yang terakhir, aku menggunakan laptop. Kalau buat yang ini itu lebih kepada kondisional ya sobat. Tergantung alat yang kita punya. Kalau punyanya handphone ya pakai handphone, tablet kalau punya tablet kita pakai tablet, dan kalau ada laptop ya bagusnya pakai laptop. Karena aku juga udah pernah nyoba ngedit pakai handphone, tablet, dan laptop. Hasilnya aku lebih nyaman dan suka menggunakan laptop. Karena kalau di HP itu agak kekecilan, kalau pakai tablet mungkin agak nanggung ya. Tapi balik lagi kepada kita seleranya di mana untuk dalam mengedit sebuah video, apakah itu menggunakan laptop, tablet, atau handphone. Yang terakhir ada tambahan, sebenarnya ini opsional aja. Itu ini headphone. Jadi kalau mengedit tuh kan kita dalam mengedit video tuh kan kadang kita butuh mendengarkan atau mencocokkan antara video dengan audio kalau menggunakan terpisah, atau dalam memotong audio atau dalam memotong video yang tidak kita inginkan, kita butuh gitu kan detik berapa yang perlu kita potong. Nah biasanya aku pakai headset supaya lebih tepat
memotongnya di detik berapa, atau juga karena alasan dalam mengedit mentan tuh kan bisa aja kedengaran orang lain. Jadi kalau aku sih agak kurang nyaman, makanya aku pakai headphone tadi supaya yang mendengarkan cukup hanya aku. Nah, buat alat-alat yang aku spill tadi, harga nanti akan aku sertakan di dalam video, dan untuk websitenya bisa sobat cek di kolom deskripsi. Nanti juga akan aku taruh, mana tahu sobat berminat untuk membeli salah satunya. Dan aku sarankan untuk membelinya itu di tanggal-tanggal yang bagus ya sobat, tanggal-tanggal yang ada promo seperti nanti 3 atau 4 atau akhir bulan, karena biasanya di toko-toko seperti DJI itu ada potongan yang lumayan bagus. Dan apakah semua alat ini perlu? Kalau menurut aku sih perlu ya, sebagai penunjang kita dalam menghasilkan sebuah konten, tapi tidak wajib juga semua yang aku sebutkan tadi itu kita punya. Tapi sebesar kita mempunyai uang lebih, tidak ada salahnya kita investasi ke dalam barang-barang tadi. Toh gunanya nanti untuk kita juga dalam membuat konten. Cukup sekian. Thanks for watching me. See you next time in my next video. Dadah!